Bekerja sebagai kru pesawat udara tak membuat Katon menepikan impiannya menjadi penyanyi. Di atas udara, di batas berbagai negara yang ia singgahi, Katon mendua hati. Ia terusik suara hati yang memanggilnya pulang untuk menuai putik-putik bunga seni. Semakin sering ia menjelajah berbagai negeri, maka semakin kencang pula asa seni itu memahat hati. Di titik inilah Katon memilih pulang, menyambangi kejujuran jiwa. Saya sudah mulai terbang, saya tabung uang saya. Otak saya masih mikir, mungkin dengan tabungan ini saya bisa kuliah. One day saya akan nyolong-nyolong start sambil kerja, saya bisa kuliah jarak jauh atau apa. Atau saya mungkin berhenti dari kerjaan, tapi duit udah kumpul, sehingga akhirnya duit ini yang buat kuliah. Saya punya target 3-4 tahun udah kelar gitu. Tinggal di rumah ibu saya kan, makan minum kan gampang. Apa yang terjadi ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Kerja di Garuda itu tidak kenal waktu luang. Tidak ada hari tanggalan merah. Karena ini perusahaan transportasi. Kalau transportasi ada tanggalan merah, orang nggak ada yang pergi ntar. Bener nggak? Mau hari Sabtu, mau hari Minggu, mau Lebaran, mau Natal, kalau kita kena kerja, kita kerja. Saya bilang, wah ini kalau begini udah pasti nggak bisa kerja nih. Nggak bisa sekolah nih. Ya kalau sekolahnya pasti nggak bener nih. Bolos-bolos terus sama nitipin absen. Jadi ketemunya pas lagi ujian doang. Apa mau ya saya sekolah kayak gitu. Akhirnya saya punya pikiran. Saya punya uang ini lebih enak. Sekarang buat kesenangan saya. Saya mau rekaman. Mensubsidi sebenarnya kan dia jadi pramugara punya duit sendiri. Akhirnya dia bisa menghidupi musiknya. Musiknya juga akhirnya bisa menghidupi tingkat kesenangan orang dengan kalau udah kenal jadi pramugara kan ketemu Mas Katon ada di sini. Saya sering dengar soalnya. Jadi teman-teman pramugaranya yang masih sekarang sampai ada tuh bilang selalu cerita Mas Katon tuh dari dulu udah jadi artisnya Garuda Indonesia dalam tanda kutip kalau ada apa-apa. Di tengah kesibukannya menjadi pramugara, Katon makin bergelora menciptakan lagu. Segala daya dan cara ia lakukan untuk bisa menembus cakrawala cita-cita, termasuk mendatangi pencipta lagu kondang, James F. Sunda. Katon muda menitipkan beberapa karya lagunya pada James dan berharap menuai pinangan masuk dapur rekaman, atau setidaknya lagunya bisa dinyanyikan penyanyi lain. Sebuah harap yang begitu mencemaskan hati, jauh mengalahkan kecemasan saat ia bertugas di pesawat udara. Saya ketemu sama James F. Sunda. Saya kasih lagu-lagu saya. Mas James, saya pencipta lagu, kenalkan. Boleh nggak saya nawarin lagu saya? Mas James bilang, wah lagunya bagus, kita senang. Nanti ya saya kasih kabar, seminggu nggak dikasih kabar, 2 minggu nggak dikasih kabar. Minggu ketiga saya datang Mas James, saya ambil lagi deh lagunya kayaknya. Mungkin emang nggak cocok ya Mas James. Iya Dek, kayaknya lagu-lagunya nih nggak semua penyanyi bisa menyanyikannya. Sangat penuh dengan dinamika gitu. Oh iya, tapi terima kasih inputnya. Saya ambil lagi. Jadi waktu saya di Garuda, saya masih nyiptain lagu. Saya juga udah punya uang. Saya mau nunjukin dalam diri saya. Gua nyanyiin sendiri nih lagu. Gua rekam sebagus-bagusnya. Katon akhirnya mengubur keinginan untuk kuliah. Ia juga mengubur peluang untuk menambah jam terbang sebagai pramugara. Dengan bekal tabungan uang hasil bekerja, Katon mulai bertaruh nasib untuk mewujudkan cita-citanya menjadi penyanyi. Pertemuannya dengan Lilo, Adi Adrian, dan Ari Burhani menjadi tonggak bersejarah dalam hidupnya. Katon bersama kawan-kawannya itu sepakat mengibarkan panji-panji bernama Kla Project. Akhirnya ketemulah saya sama Lilo. Lilo itu teman vokal grup di gereja. Ketika Lilo mendengar konsep saya, dia bilang, gua support bro. Tapi dengan syarat, arrangernya siapa? Emangnya cuma pakai gitar doang? Iya bener juga ya. Kalau gitu kita buat band aja bro. Kita buat band yang khusus ngaransemen lagu-lagu gua. Nah itu bagus tuh katanya. Si Lilo kemudian temuin saya sama Adi Adrian, keyboardis. Sudah ketemu nih keyboardis si Adi,
ngobrol-ngobrol, kelop, oke gue support. Cuma satu album aja ya. Oke, satu album aja. Lagu lo semua ya. Ya. Karena gue suka lagu lo, katanya. Si Lilo udah main gitar. Ya gue yang main gitar. Sekarang drummer siapa ya? Oh, drummer teman SMA gue aja. Aku bilang gitu. Gue punya teman SMA, dulu alat-alatnya lengkap waktu latihan. Bokapnya modalin semua. Kita bisa latihan lagi di situ. Kan enak. Jadi murah meriah. Sekalian aja dia jadi drummer. Oh ya, panggil Ari Burhani. Jadilah hari itu sekitar tanggal 23 Oktober tahun 1987 kalau nggak salah. Kela Project berdiri. Kita sepakat menamakannya Kela Project. Katon, Lilo, Adi, Ari lagi bikin project. Sebenarnya itu artinya. Waktu itu kecil-kecil dan banyak tempat space yang luas. Dia sering nongkrong malam minggu di situ, gitaran, bikin lagu sama teman-temannya. Ada Mas Adi, Mas Ari, Mas Lilo itu di garasi rumah saya nyanyi-nyanyi. Jadi kita langsung mau nyewa studio termahal karena tercanggih. Karena saya punya duit. Saya walaupun umur 20 tahun saya sudah punya duit untuk nyewa studio. Ternyata waktu saya rekaman di studio itu, ada seorang operator sound engineer yang kupingnya itu tajam. Dia sambil ngerekam kita, dia bilang ke beberapa orang, ada grup band aneh deh, nekat banget orang-orangnya. Gak ada beban rekaman lagu-lagunya, gak mikirin komersil apa enggak. Tapi lucu loh. Dia buat rumors satu-satu. Dan serunya ada orang yang kena korban rumorsnya dia. Jadi datang untuk dengerin grup kita. Dan orang itu juga satu-satunya dari sekian banyak orang yang dirumorsin. Begitu denger, wah lagunya sih menarik nih. Cuma jelimet juga ya kayak. Apa laku ya kalau di Jakarta ya, di Indonesia ya. Terus dia ngajak ketemu saya. Saya ketemu sama dia, terus saya bilang, laku Pak, coba aja dulu. Bapak sign aja dulu satu album aja sama kita. Nggak usah pakai ikatan 2-3 album, nggak usah ada royalti di awal. Ya cobalah Pak, supaya ada keseimbangan gitu. Masuk grup band selalu rock sih. Zaman itu yang namanya grup band selalu rock. Kalau nggak grup band rock atau fusion, Karimata. Ya kan? Akhirnya kita sepakat. Begitu tanda tangan, biayain satu album. Duitnya mana Pak? Buat biayanya. Duit pegang, gantiin langsung, ya kan? Lumayan, tabungan saya selamat. Lagu mulai diputar. Dia bilang gini, tapi Katon kita nggak bisa keluarin langsung albumnya. Kita per single, kita buat koleksi single-single artis-artis baru yang menurut saya fresh. Salah satunya adalah kalian. Kalian diuji langsung, dilempar ke publik. Kalian dipilih atau enggak? Waduh. Tapi kan albumnya tetap dibuat kan Pak? Iya album tetap buat, tapi keluarnya satu dulu. Akhirnya dipakailah lagu kita. Lagu kita jadi lagu nomor 2 di bawah lagu hits yang diandalkan. Yang gayanya fusion. Bersyukurnya di pasar kemudian berbalik. Radio banyak muterin lagu kita yang nomor 2. Terus kemudian di kaset dirubah. Naik K1. Dicetak ulangnya, diduplikatingnya jadi nomor 1. Lagu itu adalah judulnya Tentang Kita. Pertama kali saya dengar lagu saya yang tadinya saya rekam nggak ada harapan, terus tiba-tiba diputar di radio dan radionya di atas pesawat lagi. Dan itu merupakan hadiah yang luar biasa buat hidup saya. Karena saya bilang saya anak baik-baik, jadi boro-boro pacaran. Saya ingat pacaran resmi saya itu 2 kali.